Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rea Silva Khadijah Putri. Nama saya Muhammad Irfan Prasetyo dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas karya kami yang berjudul Filsafat Pendidikan Sejarah, Studi Perbandingan di Berbagai Belahan Dunia. Yuk disimak. Yang pertama, filsafat. Filsafat adalah cara berpikir dalam memecahkan sebuah masalah atau menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu secara bijaksana. Seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut filsuf. Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Dan pendidikan yaitu menyelidiki merenungi tentang gejala-gejala dan perbuatan non-didik. Selanjutnya, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan. Filsafat berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahlinya yang berdasarkan dan menurut pandangan dan aliran filsafat tertentu mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata. Filsafat pendidikan dijabarkan dari filsafat, artinya filsafat pendidikan tidak boleh bertentangan dengan filsafat. Filsafat pendidikan berfungsi dalam memilih dan mengarahkan teori-teori pendidikan dan kalau perlu juga merevisi teori pendidikan tersebut yang sesuai dengan relevan dengan kebutuhan, tujuan, dan pandangan hidup dari masyarakat. Apa aja sih peranan filsafat pendidikan? Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yaitu menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan, pendidikan, dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidikan. Asal mula filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan atau the mother of science. Menurut John Dewey, seorang filsuf Amerika, filsafat merupakan teori umum dan landasan pertanyaan dan menyelidiki faktor-faktor realita dan pengalaman yang terdapat dalam pengalaman pendidikan. Titik kunci pemikiran filsuf. Yang pertama ada Socrates, yang kedua Plato, dan yang ketiga Aristoteles. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates. Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis, yaitu digunakan Socrates sebagai dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seseorang berpikir cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Yang kedua, ada pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato. Menurut Plato, pendidikan itu sangat perlu, baik bagi dirinya selaku individu maupun sebagai warga negara. Menurut Plato, idealnya dalam sebuah negara pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan mendapatkan perhatian yang sangat mulia. Yang ketiga, ada pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Pendidikan bukan soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal guna mengatur nafsu. Akal sendiri tidak berdaya, sehingga ia memerlukan dukungan perasaan yang lebih tinggi agar diarahkan secara benar. Selanjutnya, perbandingan filsafat pendidikan barat dengan filsafat pendidikan timur. Sekarang saya akan menjelaskan filsafat pendidikan barat. Pendidikan barat bebas dari nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan. Ilmu dalam peradaban barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, akan tetapi dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Berikutnya ada 5 faktor yang melandasi budaya dan peradaban barat. Yang pertama, menggunakan akal untuk segala kehidupan manusia. Yang kedua, sikap dualitas terhadap realitas dan kebenaran. Yang ketiga, aspek pandangan hidup sekuler. Yang keempat, menggunakan doktrin humanisme. Yang kelima, ada drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan barat, falsafah dibentuk dari sebagai acuan pemikiran mereka yang akan memunculkan dalam pemikiran cirinya materialisme, idealisme, sekularisme, dan rasionalisme.
Filsafat pendidikan Timur. Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia Timur atau Asia. Dikenal 4 jenis filsafat Timur yang terkenal dengan sebutan 4 tradisi besar, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Selanjutnya ada perbandingan filsafat pendidikan Barat dan filsafat pendidikan Timur. Filsafat Timur terkenal dengan sifatnya yang religius, mistis, magis, sehingga kurang bisa diterima secara rasional. Filsafat Timur, alam dan manusia lebih menyatu. Mereka menganggap bahwa alam merupakan bagian dari manusia yang harus dipelihara. Orang Timur biasanya berpedoman pada to be is more important than to do. Nah, filsafat Barat terkenal condong pada keadaan masyarakat sekitar serta pada ilmu pengetahuan. Filsafat Barat dilihat ada dari objek dan kerja lapangan, jadi manusia harus menguasai alam untuk kepentingannya. Orang Barat juga berpedoman pada to do is more important than to be. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.